Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Ahmad Khozinuddin membagikan cerita di tab komunitas YouTube-nya pertemuan atau bertemu secara tidak sengaja ya di pengadilan. Ini penting sekali, jangan sampai ditutup dulu ya. Saya akan bacakan sedikit ceritanya, kemudian nanti kita sodorkan fakta bahwa sebetulnya mereka itu sedang tipu-tipu. Sekali lagi, mereka itu sedang tipu muslihat atas nama khilafah, atas nama sistem khilafah, atas nama agama, atas nama umat. Basi. Kita baca dulu nih ya. Dan aneh, sampai sekarang dia masih bebas-bebas saja nih si Khozinuddin. Ahmad Khozinuddin, khilafah milik Allah, menolak kezaliman rejim pada jamaah khilafatul muslimin, oleh Ahmad Khozinuddin SH, advokat, pejuang syariat dan khilafah. Ini ditulis dia, pejuang syariat dan khilafah. Geblek kan? Udah jelas dia orang kayak gini, masih aja dibiarkan. Aneh saya. Kemarin penulis ada jadwal sidang perdata di Pengadilan Negeri Bekasi. Agendanya adalah pembacaan gugatan. Namun ternyata pengadilan dipenuhi ikhwan-ikhwan dari saudara muslim di Ikhwatul Muslimin. Belum juga nulis masuk area persidangan, penulis disambut hangat oleh sejumlah ikhwan Khilafatul Muslimin di luar pengadilan. Kami ngobrol, bercengkrama dan berfoto bersama. Terus. Intinya sedang berbicara tentang si petinggi Khilafatul Muslimin ya, karena panjang sekali ceritanya, malas saya bacanya. Si Abdul Qadir Hasan Baroza itu ya, yang dituntut 10 tahun penjara dan didenda 50 juta kalau nggak salah. Kemudian di akhirnya dia ngomong, meskipun ada ijtihadiyah soal khilafah, maksudnya ada perbedaan pandangan tentang khilafah, tetapi semua umat Islam sepakat khilafah ajaran Islam. Khilafah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar. Betul itu, betul. Ada tuh. Tapi jangan dipaksakan menjadi sistem ya, goblok. Khilafah itu ajaran Islam, tapi jangan dipaksakan sebagai sistem. Satu kali lagi, jangan dipaksakan sebagai sistem. Jangan dianggap bahwa khilafah, konsep khilafah itu adalah sifatnya akidah, padahal sifatnya ijtihadiyah, perdebatan. Satu kali lagi, jangan dijadikan sistem. Kalau dijadikan sistem, maka konsep khilafahnya ini bukan yang menurut Allah, bukan yang menurut Al-Quran, bukan yang menurut Al-Hadis, tetapi yang menurut pikiran Anda, goblok. Satu kali lagi, kalau khilafahnya yang dipaksakan sistem, maka ini khilafahnya berbelok, bukan lagi yang termaktub di dalam Al-Quran, bukan lagi yang termaktub di dalam Al-Hadis, tetapi termaktub di dalam kepala orang-orang HTI. Ini penting untuk dipertegas, biar nggak salah paham. Khilafah bukan milik HTI, FPI, versus NU Muhammadiyah, juga bukan milik Khilafatul Muslimin. Khilafah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ajaran Islam yang menjadi kewajiban segenap kaum muslimin. Rejim ini bukan hanya anti HTI dan FPI, bukan hanya membenci Khilafatul Muslimin, tetapi rejim ini benar-benar anti-Islam. Kan goblok. Dia mengatakan bahwa rejim ini benar-benar anti-Islam. Kok NU dengan negara, dengan pemerintah, dengan rejim ini biasa aja? Kok Muhammadiyah dengan negara, dengan pemerintah, dengan rejim ini biasa-biasa aja? Enggak, kemudian mereka menganggap bahwa rezim ini musuh Islam, anti-Islam. Enggak. Yang menganggap bahwa pemerintah, bahwa rezim ini adalah musuh Islam hanya Anda, goblok. Hanya orang-orang HTI, hanya orang-orang Khilafatul Muslimin mungkin. Yang enggak boleh dong menyamakan antara Anda, apalagi dengan sistem khilafah yang kemudian Anda anut, pandangan picik Anda mengenai khilafah yang seolah menganggap bahwa itu adalah persoalan akidah, padahal persoalan khilafiyah, padahal persoalan ijtihadiyah.
Kemudian ada orang yang menolaknya seolah-olah anti-Islam, goblok itu namanya. Pemahaman memaksa Anda tentang khilafah harus menjadi sistem. Satu kali lagi, pemahaman memaksa Anda tentang khilafah harus menjadi sistem, itu hanya sebatas pemahaman Anda. Agama dengan pemahaman agama itu beda. Islam dengan pemahaman Islam itu beda. Aneh-aneh saja. Masa pemahaman Anda mau disamakan dengan Islam? Masa pemahaman Anda mau disamakan dengan agama? Beda. Pemahaman itu pasti berbeda-beda. Gimana sih? Tapi kalau sudah memaksakan sistem, maka kita harus bersuara semuanya. Karena keliru. Anda sudah menyelewengkan khilafah yang termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu masalahnya. Maka kita katakan, maka kita tolak sama-sama. Yang menolaknya bukan orang lain, orang Islam sendiri. Anda mau mengatakan bahwa orang Islam yang menolak ajaran khilafah, menurut pikiran Anda sebagai anti-Islam juga, kan bagian daripada khilafiyah juga. Gimana sih? Tolol banget nih orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kekuasaan rejim Jokowi, memberikan kesabaran kepada segenap umat Islam dan segera menurunkan kekuasaan yang menolong. Sabarlah wahai ikhwan di Khilafatul Muslimin, sungguh balasan kesabaran antum tiada lain kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala, pahala berlimpah dan surganya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau Anda lupa siapa Khilafatul Muslimin, siapa Abdul Qadir Hasan Baroza, bagaimana para pendakwah, para penceramahnya, kenapa kemudian kita tolak, kenapa kemudian kita lawan, ini buktinya ketika dia memandang negara ini. Merupakan sistem demokrasi, sebuah ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Jadi tidak ada jalan keluarnya bagi umat di dunia ini, termasuk makhluk Allah, binatang-binatangnya. Tidak ada jalan keluar kesejahteraan mereka terjamin secara benar kecuali kembali kepada sumber aturannya, pencipta makhluk yang ada di muka bumi ini. Baru dia aman. Indahnya khilafah itu. Orang dibawa berpikir seperti pikirnya setan-setan itu. Kalau kamu tidak puasa, tidak usah istilah. Ini sistem mempersatukan umat, kan tidak usah gitu. Karena otaknya mau kuasa terus, bukan soal berkuasa. Kalau negara itu apa kata rakyat? Kalau rakyat yang mau bilang besok pagi ini Indonesia ini kita main negara monyet, jadi negara monyet. Kalau ada orang Muslim tolak khilafah, jika dia tidak bertobat, maka matinya mati kafir, mati kafir, mati kafir. Kalian adalah umat yang banyak di neraka, kata Rasulullah SAW. Kalian adalah umat yang paling banyak di neraka. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Mungkin penampilannya tidak radikal gitu, tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, yaitu mau mengubah dasar negara. Bahwasannya khilafah hari ini bukan ancaman, tapi rahmatan lil alamin. Takbir! 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 Khilafah ini bukan ancaman bagi NKRI. Semoga aparat mendengar dan termasuk Presiden hari ini, Pak Jokowi mendengar. Kita jelaskan kepada orang itu bahwasanya khilafah ini adalah bersatu dalam satu wadah. Ini jahilun fil ardi khalifah. Karena dia sudah menolak khilafah, maka akan kembali terulang bentrok, demo, makar. Demi Allah, rebut negara ini. Oke, jelas itu fakta mereka. Satu kali lagi, itu fakta mereka. Mau bagaimana kita tidak melawan mereka? Mereka seperti itu kok kepada negara ini, kepada sistem yang sudah menjadi sistem baku hasil rumusan para ulama ini. Sistem demokrasi ini, Pancasila ini, Undang-Undang 1945 ini itu sudah sah secara aturan agama, ya, hadis, Al-Quran, sah, ijtihad, hasil ijtihad. Ini hasil ijtihad kepemimpinan Indonesia ini, hasil ijtihad para ulama. Sudah benar, sudah sah. Kemudian Anda togut-togutkan. Kemudian Anda kafir-kafirkan segala macam.
Mau bagaimana kita tidak melawannya? Padahal ini adalah juga hasil rumusan para ulama. Sah. Jadi setelah itu ya, yang jelas Khozinuddin dan Khilafatul Muslimin sama, punya cita-cita yang sama. Dan kita berkewajiban sebagai orang Indonesia melawan mereka, menyingkirkan paham mereka. Ya, menurut saya itu harus tegas. Satu kali lagi, kita sebagai orang Indonesia, ya, yang cinta NKRI, yang cinta Pancasila, punya kewajiban untuk melawan dan menghabisi paham-paham seperti ini yang akan merusak dasar negara kita, hasil ijtihad para ulama yang mereka tegut-tegutkan dan sesat-sesatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.